Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Ardina. Di sini saya akan membuat video tentang penggunaan aplikasi Odoo pada stok persediaan, pembelian, dan penjualan. Saat kita membuka aplikasi Odoo, kita tekan stok persediaan. Di situ kita harus membuat itu produk baru dulu. Misalnya kita membuat produk baru seperti Gogu Mapang. Kita bikin produknya itu Gogu Mapang. Setelah itu kita tekan kita centang yang di bagian penjualan dan pembelian. Terus untuk tipe produknya itu yang bagian barang karena kita menjual makanan. Selanjutnya yaitu untuk kuantitas di tangan, itu berapa unit yang mau kita. Di sini itu ada 100 unit. Untuk harga yaitu 12.000 per unit. Dan untuk pajaknya kita nonaktifkan saja. Selanjutnya untuk modal dari per unit itu adalah 8.000. Dan untuk pajaknya juga kita nonaktifkan lagi. Untuk kategorinya jika tidak ada dari di sana kita bisa membuatnya sendiri. Itu tekan cari lebih. Selanjutnya kita bisa membuat baru dan kita bisa membuat kategori dari makanan kita yaitu ubi ungu. Setelah itu kita bisa menyimpannya. Setelah tersimpan kita bisa membuat barcode-nya itu misalnya itu 001. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan gambar dari stok persediaan yang telah kita buat. Setelah itu kita juga bisa menekan centang bintang agar itu direkomendasikan. Setelah kita buat stok persediaannya, di sini kita coba untuk membuat penjualannya, yaitu misalnya pelanggannya kita bikin namanya itu adalah Gita. Jika kita ingin menambahkan lagi untuk produknya, di sini saya menambahkan lagi itu ada matcha mochi. Untuk langkah-langkahnya sama seperti tadi, menambahkan nama produk, mencentangkan penjualan dan pembelian, selanjutnya tipe produk tetap barang. Dan di sini itu ada 120 unit dan untuk harga per unit itu ada 8.000, sedangkan untuk modalnya itu ada 4.000 per unit. Sini kita nonaktifkan lagi untuk pajaknya. Setelah tersimpan kita bisa menambahkan barcode-nya itu dengan 002. Setelah tersimpan dua produk yang telah kita buat tadi, kita bisa kembali ke penjualan. Di penjualan tersebut kita bisa menambahkan varian produknya seperti goguma, misalnya kita tambahkan dengan 18 unit. Selanjutnya itu untuk mochi bisa kita tambahkan 35 unit. Jadi itu untuk totalnya nanti itu ada 496 unit. Disitu kita bisa juga untuk membuat fakturnya. Setelah kita buat faktur tadi, kita bisa mengkonfirmasi untuk penjualan ini tersebut.
Nah, di sini kita juga bisa mencetak fakturnya. Setelah fakturnya itu tercetak, itu akan mengeluarkan barcode juga. Setelah itu kita bisa lanjut ke kirim. Di dalam kirim tersebut nanti ada kepada siapa itu penjualannya, selanjutnya email supaya bisa kita hubungi juga untuk email tersebut, dan selanjutnya setelah kita tetapkan kita bisa kirim. Sini juga ada PDF yang telah dilampirkan. Jika kita menekan kirim, selanjutnya setelah di penjualan kita bisa masuk ke bagian pembelian. Di bagian pembelian ini kita juga menekan tombol baru lagi untuk menambahkan untuk nama pemasoknya itu, misalkan kalau bagian mochi dan guguma tadi itu misalnya namanya Petit Bite. Setelah bikin nama pemasoknya, selanjutnya untuk deadline ordernya bisa kita tentukan kapan. Dan di sini saya misalkan untuk deadline ordernya itu pada 11 Desember. Setelah itu kita bisa nambahkan produk juga lagi apa yang akan mau kita beli. Di sini misalnya goguma pang lagi itu dibeli dengan 100 unit. Selanjutnya tambahkan lagi dengan matcha mochi tadi dengan 120 unit. Di sini akan menghasilkan totalnya itu sebesar 1.280.000. Selanjutnya kita bisa kirim RFQ-nya. Kita tekan kirim RFQ, selanjutnya juga akan kembali ke seperti tadi, itu kepada siapa, tulis judul, setelah semuanya terisi kita bisa menekan kirim lagi. Setelah itu juga di bawah tersebut akan muncul pesan seperti tadi dengan rekturnya. Selanjutnya setelah PPW tersebut dikirim, kita bisa menekan konfirmasi order. Setelah menekan konfirmasi order tersebut, sehingga order tersebut sudah di tahap order pembelian. Setelah PPW dikirim, kita bisa mengkonfirmasi order agar order tersebut sudah sampai ke order pembelian. Lalu jika kita tekan pengiriman tersebut, situ akan ada keluar pergerakan dan barcode. Setelah tersebut, kita bisa melihat di beranda pembelian tersebut untuk pemasok Petit Bite itu sudah
dalam order pembelian statusnya. Setelah tersebut, kita telah menyelesaikan stok persediaan, pembelian, dan penjualan di Odoo. Sekian video tentang pengaplikasian Odoo pada stok persediaan, pembelian, dan penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.